Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita baca hari ini, Tuhan memperingatkan kita akan realitas yang sekarang ini banyak dilupakan orang, yaitu realitas tentang seperti lalang, yaitu realitas tentang neraka. Orang hidup seolah-olah tidak ada neraka, tidak ada itu. Tetapi ini justru yang sebetulnya mengerikan. Bila tiba saatnya orang melupakan itu, nanti terlambat. Dan kalau sudah terlambat tidak bisa kembali lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya situasi dunia dewasa ini sangat mengerikan. Apa yang hebat dalam pandangan manusia justru seringkali menyedihkan dalam pandangan Allah. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria, ini tadi Tuhan berbicara tentang gandum dan lalang. Yaitu yang dikatakan oleh itu bahwa Tuhan sebetulnya menaburkan benih yang baik, tetapi iblis mencoba mempengaruhi orang-orang supaya mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Dalam hidup banyak orang memang Tuhan disingkirkan, mereka hidup seenaknya seolah-olah mau bebas, bisa melakukan segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, situasi yang mengerikan ini kemudian dinyatakan oleh Bunda Maria dalam penampakan di Fatima. Dalam penampakan di Fatima tahun 1917 saya kira. Itu di situ Bunda Maria menampakkan kepada 3 visioner itu, yaitu Lucia, Francisco, dan Jacinta. Realitas neraka yang begitu mengerikan. Bagaimana orang tersiksa dan neraka itu kalau mereka meninggalkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kalau saya bertanya, kira-kira misalnya 60 tahun lagi Anda di mana? Ya mungkin masih ada yang muda-muda ya barangkali itu. Tapi sebagian besar ya saya kira yang di depan saya ini termasuk saya sendiri sudah tidak ada lagi. 60 tahun lagi di mana? Kemana kamu? Lah ini ada 2 kemungkinan. Kalau kamu tetap setia kepada Tuhan Yesus, kamu akan naik ke surga, bertemu dengan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus. Tetapi kalau kamu tidak setia, kamu mengikuti jalan iblis, kamu akan disambut di neraka oleh iblis. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu Bunda Maria dalam penampakan di Fatima menunjukkan kepada ketiga anak itu supaya mewartakan ini, supaya orang mulai betul-betul bertobat, sebab akibatnya itu memang mengerikan. Saya tahu bahwa sekarang ini juga orang jarang berbicara tentang realitas neraka. Tetapi sebetulnya ini realitas yang harus kita sadari, saudara. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi suatu realitas. Kalau kita betul percaya kepada Tuhan, maka kita tidak takut. Di dalam penampakan kepada Santa Caterina dari Siena, Tuhan itu Allah menyatakan realitas ini. Jadi digambarkan pada waktu itu Tuhan, jadi Allah menyatakan pada Santa Caterina bahwa realitas dunia itu ada jembatan
Jadi satu jembatan itu yang menuju ke tanah yang terjanji. Lalu jembatan, kemudian di bawahnya sungai. Lalu jembatan itu ialah Tuhan Yesus. Kalau orang berjalan lewat jembatan itu, dia akan mengalami damai, sukacita, sudah selamanya. Dan kemudian dia akan sampai ke seberang, yaitu ke tempat keabadi itu. Ke tempat yang disediakan Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak mau lewat jembatan itu. Mereka memilih mau nyebrang lewat sungai. Dan kalau lewat sungai itu menyeberang, mereka akan hancur, tenggelam, dan kemudian binasa di situ. Saudara-saudara, sungai tadi itu gambaran dari neraka. Jadi kalau mereka mengikuti itu, tidak mau mengikuti jalan Tuhan, mereka jalan itu, mereka akan hancur dalam keadaan neraka. Nah inilah realitas neraka yang sangat ditutup-tutupi oleh banyak orang. Tetapi itu mengerikan. Karena apa? Seolah-olah manusia hidup di dunia boleh berbuat sesuka hatimu. Bagi orang yang itu anak-anak muda yang kadang-kadang miring-miring tidak dapat penguat itu senang sekali. Do what you will. Mau berzina silahkan, mau narkoba silahkan, mau apa silahkan. Tapi tidak pernah dikatakan, tapi tanggung akibatnya itu tidak pernah dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira kita sebagai orang, kalau saya berbicara tentang neraka ini bukan untuk menakut-nakuti saudara. Karena nanti akan bicara, karena kerahiman Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau kita mengabaikan perintah Allah, itu kita akan celaka. Seperti Tuhan kita lihat Maha Rahim, Maha Murah. Bahkan penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Kalau kita pikir, jasanya apa sih penjahat itu? Tapi pada saat terakhir, dia mendengar bagaimana Yesus dicaci maki orang, dihina. Lalu dia mulai timbul akan imannya akan Yesus. Lalu dia berkata, penjahat, ada dua penjahat. Yang satu tidak mau bertobat, bahkan ikut-ikut menghina Yesus, ikut-ikut mentertawakan Yesus. Kalau memang kau selamatkan dirimu dan selamatkan aku juga. Itu kurang ajar sekali, saudara. Tapi kemudian penjahat yang satunya, yang kemudian mendapat rahmat Tuhan dan bertobat, dia berkata, engkau mendapat hukuman sama, tidak takut bahwa kita memang patut dihukum karena dosa-dosa kita, tapi dia tidak berbuat apa-apa yang salah. Lalu penjahat itu tadi yang selama hidupnya berbuat begitu banyak dosa, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang dalam kerajaan. Dan apa yang dikatakan Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Saudara, kalau kita pikir, apa sih jasa penjahat itu? Tidak. Tapi memang inilah Tuhan yang Maha Rahim. Yang tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Dan karena penjahat yang tadi itu bertobat, katakan, Yesus, ingatlah akan daku kalau engkau datang. Dan dia menegur itu penjahat yang satunya. Kamu enggak mau itu, kita patut dihukum karena kita berbuat jahat. Tapi orang ini tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih. Jadi itulah kalau tadi saya gambarkan itu digambarkan Santa Katarina dari Siena ya, dari suatu vision itu jembatan itu Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus juga mengikuti perintah-perintahnya. Sedangkan tadi sungai tadi gambaran itu dikatakan demikian. Itulah kenikmatan
dan kondisi dunia ini. Lalu dikata mereka yang cinta dan keinginannya tidak bersandar di atas batu karang, di atas Yesus, tetapi diletakkan tanpa arah, hanya mencari kenikmatan, kepuasan jasmani, kepuasan duniawi, mengikuti hawa nafsunya dan sebagainya, mengikuti kesombongannya dan lain. Mereka itu jalan lewat sungai tadi dan akan binasa di sana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini saya kira mungkin kita perlu sadari ya, ini praktis mungkin tidak pernah diajarkan orang, tapi ini Santa Katarina dari Siena itu oleh Tuhan diberi penerangan itu. Kalau orang masuk neraka, saudara, dan ini realitas yang mengerikan. Tetapi saya katakan ini, saya beritahukan ini, tapi nanti saya akan bicara bahwa kalau kita percaya pada Kristus, kita tidak usah takut. Tapi realitas neraka itu memang mengerikan. Pertama, siksaan apa yang ada dalam neraka? Pertama, orang tidak akan pernah melihat Allah lagi. Kita diciptakan oleh Allah untuk Allah. Seperti dikatakan dan bahkan dalam kitab Kejadian dikatakan, kamu diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah. Kita diciptakan untuk itu. Sehingga kebahagiaan kita hanya terjadi kalau kita mengenal Allah. Tapi di dalam neraka itu siksaan, ada 4 siksaan yang utama. Siksaan pertama tadi, jiwa-jiwa tidak bisa melihat Allah. Itu yang siksaan pertama. Jadi artinya mereka itu rindu. Jadi dikatakan oleh Tuhan dalam itu penampakan pada Santa Katarina, kalau orang di sana seandainya mereka itu dibakar terus dalam api tapi boleh melihat Allah, mereka rela untuk mengalami itu. Tetapi mereka tidak bisa melihat Allah. Itu siksaan yang pertama. Yang kedua, mereka itu akan boleh dikatakan mereka di sana tidak tahu lagi arahnya. Siksaan yang kedua itu. Jadi penderitaan itu menghidup orang, boleh kata semacam mereka itu seperti dimakan cacing-cacing. Jadi terus diganggu oleh cacing-cacing seperti itu, hidupnya dimakan oleh cacing-cacing dari suara hati mereka, dan inilah siksaan mereka yang kedua itu. Jadi seperti suara hatinya diganggu terus seperti dimakan cacing-cacing itu. Dan ini mengerikan sekali karena mereka akan melihatnya itu terus seumur hidup, bukan seumur hidup tapi selama-lamanya. Ini saudara yang mengerikan. Karena itu penderitaan-penderitaan kita di dunia ini kalau kita hayati dalam iman itu tidak ada arti dibandingkan dengan itu. Itu tadi siksaan yang kedua. Lalu siksaan yang ketiga, yaitu mengerikan sekali, yaitu mereka akan melihat iblis dengan yang begitu mengerikan itu. Di dunia iblis menyamar sebagai orang yang menarik dan sebagainya. Lalu bisa membujuk, bisa menipu, ayo kamu ikut aku, ikut itu. Boleh kamu buat apa saja, mau apa saja, mau cari kenikmatan apa saja boleh, silahkan. Walaupun kalau orang sadar, itu pun sudah merupakan siksaan dalam suara hatinya. Tetapi begitu banyak orang, dan inilah saya kira yang sangat menyedihkan. Maka saudara itu, tapi ini realitas itu tadi. Lalu ini tadi melihat iblis mengerikan sekali. Waktu di dunia iblis menjadi pura-pura malaikat yang baik-baik. Tapi kalau sudah di neraka, ngeri sekali.
Nah, ini realitas yang ketiga. Lalu realitas yang keempat yang dikatakan seperti api. Api ini mau dibakar seperti di penampakan Bunda Maria di Fatima. Anak-anak itu melihat jiwa-jiwa tadi terombang-ambing dalam api. Tapi mereka itu tidak terbakar habis, tapi terus dalam api. Dan kalau terbakar habis ya selesailah. Tapi mereka terombang-ambing terus-menerus dalam api. Itu yang dinyatakan Bunda Maria di Fatima. Itu jadi mengerikan sekali. Dan ini api menyala tanpa menghanguskan, tapi membakar. Karena api tidak bersifat material, melainkan rohani. Maka tidak bisa membakar habis. Kalau orang dibakar dalam api, dia akan habis. Tetapi api neraka ini tidak, orang jiwa itu dibakar tadi tidak habis. Tapi akan terus-menerus dibakar, terus-menerus itu. Maka Bunda Maria dan penampakan di Fatima itu melihat anak-anak diperlihatkan jiwa-jiwa seperti terombang-ambing dalam lautan api. Itu mengerikan sekali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau saya berbicara tentang ini sebetulnya untuk memperingatkan kita semua supaya kita jangan meninggalkan, jangan mengabaikan Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan bahwa Yesus itu seperti dalam Injil, akulah jalan, kebenar, dan hidup. Dan di sini tadi dalam penampakan kepada Santa Katarina dari Siena, Yesus juga seperti jembatan. Kita harus berjalan lewat jembatan itu sampai dari bumi sampai kepada itu hidup yang kekal, surga itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira ini suatu realitas yang mengerikan. Tapi mungkin kita juga perlu menyadari realitas lain. Bahwa Tuhan tidak menghendaki manusia masuk neraka. Mengapa? Itu bukan Tuhan begitu mengasihi kita. Coba saudara, Anda coba renungkan salib. Salib itu untuk apa? Supaya kita dibebaskan dari api neraka kalau kita percaya pada untuk menyelamatkan kita. Putra Allah Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia mau menjadi manusia, dan menjadi manusia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia rela mati sengsara di salib. Mengapa? Supaya kita bebas dari api neraka. Kita bisa masuk ke dalam surga. Nah itu. Karena itu memang Tuhan tidak menghendaki orang masuk neraka. Tetapi manusia diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Karena itu ada orang menolak Tuhan. Maunya itu karena ini juga yang mengerikan sekali. Maka tadi dikatakan dalam Injil seperti lalang itu. Yaitu karena dibisiki oleh iblis, dibujuk oleh iblis, ditipu oleh iblis. Dan mereka mengira ini kebahagiaan di dunia ini. Maka coba Anda renungkan juga perumpamaan tentang orang kaya di Injil Lukas. Bisa menikmati semua berpesta pora, saben hari berpesta pora. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa supaya orang itu mati. Dalam Yeskiel dikatakan, apakah aku menghendaki kematian orang berdosa? Bukan, tapi supaya mereka bertobat dan hidup. Inilah kerahiman Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan itu. Dan perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat dipikir, kerahiman Tuhan luar biasa tentang perumpamaan anak yang hilang itu. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu, anaknya yang kurang ajar seperti itu, kalau dia kembali, tahu rasa yang kok gitu. Tapi dalam perumpamaan itu, bapak itu
Anaknya baru bilang, Bapak aku udah berdosa, lah orang dirangkul. Tuhan begitu berbelas kasih. Dan kita tahu, kemarin kita merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Lalu Magdalena itu apa? Bagaimana, siapa dia? Maria Magdalena sebelum mengenal Yesus, dia itu orang yang dirasuki 7 setan, saudara. Kalau dirasuki 1 setan saja sudah menjadi jahat itu. Apalagi 7 setan, kita bisa bayangkan bagaimana. Tetapi kemudian kan kerahiman Tuhan, dia dibebaskan dari setan itu. Dan setelah itu dia bertobat sungguh-sungguh. Dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan maka sekarang bahkan digelarkan sebagai Santa Maria Magdalena. Ini kerahiman Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Dan kita lihat, saudara, jadi orang yang mau betul-betul bertobat itu. Lalu dalam cerita Bapak Padang Gurun, saya masih ingat itu, ada seorang wanita yang banyak mengganggu pria di kota dekat Padang Gurun itu. Jadi seorang pelacur yang terkena mengganggu banyak itu, merusak keluarga-keluarga begitu, mengganggu. Ya, tapi kemudian Tuhan mendorong seorang pertapa yang betul-betul sana bertapa di situ untuk pergi ke kota itu dan mempertobatkan wanita. Dan karena rahmat Tuhan memang pertapa itu akhirnya pergi sana berbicara dengan wanita pendosa tadi, yaitu mungkin pelacur kelas 1 ya. Jadi pelacur besar, pelacur kelas 1. Jadi itu karena itu mengganggu banyak orang. Lalu setelah berbicara akhirnya wanita itu bertobat. Dan karena pertobatannya begitu mendalam, dia menyesal sekali. Akhirnya dia mau ikut pertapa itu untuk hidup bertapa di Padang Gurun. Di sana memang tentu saja ada waktu itu pertapaan untuk wanita juga. Dia mau ikut bertapa. Tapi karena penyesalannya dan itu begitu mendalam, di tengah jalan waktu dalam perjalanan wanita itu meninggal. Tapi dia karena dia betul bertobat, penyesalannya begitu mendalam, akhirnya dia meninggal. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kepada pertapa itu apa yang terjadi dengan jiwa wanita bertobat ini. Pada waktu itu pertapa itu mendapat penglihatan ketika jiwa wanita itu meninggal, dia melihat malaikat-malaikat datang menyambut jiwanya. Nah, ini kerahiman Tuhan yang luar biasa, yang tidak. Tetapi kita tidak bisa menyalahgunakan kerahiman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Lalu kadang-kadang ada orang menyalahgunakan ini. Tuhan itu kan maha baik, maha rahim. Jadi saya tidak apa-apa, saya berdosa saja, saya mau menikmati ini hidup itu di dunia ini seperti yang orang-orang itu. Nanti aja kalau sudah hampir mati, sudah tua, saya baru bertobat. Siapa menjamin bahwa kalau demikian dia menyalahgunakan rahmat Tuhan, bahwa dia bisa bertobat dan tidak kebablasan masuk neraka. Nah ini memang kadang-kadang saya pernah ketemu sama seorang itu yang begitu. Tuhan itu kan maha baik, tidak apa-apa. Biar saya gini, nanti aja kalau sudah agak tua, saya mau bertobat. Kalau demikian, siapa menjamin? Kalau demikian, saya diadakan kebablasan. Karena kalau rahmat Tuhan disalahgunakan itu pasti nanti dia tidak bertobat, bahkan masuk neraka. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu dari satu pihak, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak usah takut. Memang realitas neraka itu mengerikan. Kalau kita menolak Tuhan, kita tidak mau hidup seperti yang dikehendaki Tuhan.
Tetapi kalau manusia itu memang ya, kita sebagai manusia sehingga kita harus berjuang melawan kelemahan-kelemahan kita, melawan godaan-godaan dan bila jatuh itu kita juga begitu bertobat pasti Tuhan mengasihi. Lalu seperti dikatakan Tuhan kepada Petrus, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Petrus itu berkata pada Tuhan, mungkin dia mengharapkan Tuhan akan berkata, ya sudahlah Petrus, engkau sudah ngampuni 7 kali, sudah cukuplah. Tapi kemudian apa yang dikatakan Tuhan membuat Petrus mungkin pingsan waktu itu. Apa yang dikatakan? Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Jadi itu artinya kita harus selalu mengampuni, memaaf. Dan bagi Tuhan itu begitu tidak ada. Kalau orang betul bertobat, maka dia itu akan diampuni. Jadi memang di sini kita harus membedakan jenis dosa, saudara. Dosa karena kelemahan. Jadi orang sebetulnya mau tetap hidup sebagai murid Kristus, hidup mengikuti. Tapi karena kelemahan kadang dia jatuh. Tapi asal dia bertobat kembali, Tuhan akan mengampuni segala dosanya. Seperti dikatakan dalam Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, artinya itu dosa besar sekali, tapi kalau bertobat maka akan menjadi putih seperti salju. Dan kalau dosamu merah seperti kain kesumba, asal bertobat, seperti contoh tadi wanita yang pelacur kelas 1 tadi. Nah itu dia bertobat, dosanya diampuni. Tapi kalau tidak mau bertobat, ya tidak bisa diampuni. Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Maksudnya kematian ini kematian kekal, saudara. Kalau kematian sementara, kematian jasmani kita, itu bukan soal, karena semua. Saya kira Anda tadi, maka saya katakan 60 tahun lagi ini itu Anda di mana? Yang pasti yang bicara sudah tidak ada. Ya, nah saya kira mungkin di situ sudah banyak yang tidak ada lagi. Tetapi bagi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal menunggu kita. Kalau kita tadi mau jalan lewat jembatan yaitu Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus, mengikuti dia. Karena itu saudara ini. Lalu dewasa ini lewat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat terjadi. Lewat penyembuhan-penyembuhan dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang percaya bahwa Yesus betul-betul hidup. Yesus ada. Memang macam-macam terjadi, mukjizat-mukjizat terjadi. Seperti dalam Injil, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Tapi sekarang Lazarus di mana? Sudah mati kan? Nah, itu. Jadi memang hidup kita di dunia itu untuk sementara. Memang kadang terjadi mukjizat-mukjizat supaya melalui tanda-tanda itu orang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dan itu. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan ini juga saya kira pesan Bunda Maria dari Fatima untuk kita semua. Kalau Tuhan begitu mengasihi Anda, apa balasanmu kepada Tuhan? Kalau Tuhan begitu mengasihi kamu, apa balasan? Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan yang tidak dimiliki Tuhan? Apa? Apa? Ya. Memang kita harus justru itu melakukan perintah-perintah Tuhan.
sesuai dengan apa yang diberikan Injil. Melakukan apa yang baik itu sesuai dengan. Jadi saya kira ini juga saudara, yang bagi saya juga itu dari Fatima itu, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, ini, karena itu kalau Anda telah boleh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, berikan kesaksian tentang Tuhan kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu, kenalan-kenalanmu, supaya mereka juga boleh mengenal Yesus dan diselamatkan. Nah, ini saya kira. Karena itu seperti yang dikatakan Bunda Maria ini dari Fatima, saya kira ini juga berlaku untuk kita semua ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan dan untuk keselamatan, untuk pertobatan para pendosa yang tidak itu. Nah itu yang maka itu Bunda Maria di Fatima kepada anak-anak muda, anak-anak kecil itu, Jacinta, Lucia dan Francisco itu, supaya mereka mempersembahkan kurban-kurban untuk itu. Jadi apapun yang Anda lakukan, sebetulnya ini saudara, bagi kita semua itu indah. Jadi apapun yang kamu lakukan, misalnya kalau Anda sedang cuci piring, persembahkan itu kepada Tuhan. Kalau Anda, Tuhan saya lakukan ini demi Engkau dan untuk pertobatan orang. Kalau Anda menyapu atau jahit atau apapun, Tuhan saya persembahkan ini kepadamu untuk bertobat, untuk kemuliaan-Mu dan untuk. Maka kalau demikian, ini efeknya ganda, saudara. Efeknya ganda apa? Pertama, relasimu dengan Tuhan akan menjadi makin dekat. Itu. Dan Anda di dunia ini sudah boleh mengalami, boleh mencicipi kehidupan surga. Itu yang pertama. Kedua, Anda akan menjadi alat Tuhan untuk pertobatan banyak orang. Nah, ini juga suatu hal yang luar biasa. Saya masih ingat akan seorang ibu, itu orang sederhana di Malang. Ya, sekarang sudah meninggal orang itu. Tapi dia orang sederhana. Dia itu yang punya semangat. Tiap-tiap tahun dia bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus itu kepada Tuhan. Tapi kalau dia itu bisa sharing, kebetulan dia itu anggota KTM dulu. Tapi dia itu tidak bisa mengajar. Kalau disuruh mengajar, takut. Tapi dia itu bisa sharing dengan teman-temannya dan tiap-tiap tahun dia membawa banyak orang, itu minimal 5 orang ya kepada Yesus bisa bertobat. Kalau mereka mulai mau bertobat, sharing dan mau bertobat, terus dia bawa pada pastornya, pastor ini mau jadi Katolik. Dia tidak bisa mengajar, tapi dia bawakan itu. Dan tiap-tiap begitu. Padahal dia orang sederhana sekali. Nah, ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Karena itu juga ini harapan saya kepada Anda semua. Anda memang mungkin ada yang dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk mendoakan orang dan sebagainya. Tetapi mungkin ada juga tidak. Tapi Anda bisa sharingkan ini. Nah, ini juga yang saya katakan pada para frater dan suster semua. Supaya apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, memang tentu saja para frater, suster itu juga punya panggilan lagi untuk mengajar dan sebagainya. Tapi mungkin di antara Anda, nah saya kira sekarang ini mulai banyak juga awam-awam yang ikut mewartakan ini. Karena tugas ini kalau semua hanya tergantung pada para imam, para frater, suster, kurang sekali.
tidak cukup. Karena sekarang itu juga kerinduan umat sangat besar, saudara. Lah ini Anda bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Nah, saya bertanya, maukah Anda menjadi alat Tuhan? Mau enggak? Mau ya. Itu memang mungkin di antara Anda diberi rahmat untuk mengajar dan sebagainya. Ini sebagai satu contoh, saudara. Bulan lalu ya, itu ada kelompok dari Cina ya, dari Taiwan dan dari Cina yang datang ke sini untuk retret. Lalu yang juga luar biasa bagi saya itu apa? Yang mengajar itu memang ada 2 suster kami dari Cina yang dulu pernah tinggal di Indonesia, dibina di sini, lalu itu juga ikut datang mengajar. Tapi di antara pengajar-pengajarnya itu ada beberapa orang anggota KTM yang ikut mengajar kelompok ini retret ini. Mereka bisa. Kalau mereka bisa, mengapa Anda tidak bisa? Nah itu. Lalu ini artinya memang ya tidak, saya tahu tidak semua itu bisa mengajar. Tapi saya kira semua bisa tadi berdoa untuk pohon itu dan bisa juga sharing dengan teman-teman. Di Cina, saudara, ini sekarang tuh gereja berkembang sekali. Karena banyak orang yang setelah mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya, sharing pada keluarga, pada teman dan sebagainya. Sehingga berkembang sekali. Lalu kalau itu bisa di Cina, mengapa di sini tidak bisa? Itu mereka itu juga bukan orang yang, tapi kemudian seperti tadi saya katakan, akhirnya juga ada anggota-anggota yang kemudian bisa mengajar. Dan saya lihat juga mulai di sini sudah ada anggota yang demikian. Maka juga Anda semua bisa itu. Sekurang-kurangnya bisa men-sharingkan kepada temanmu, keluargamu. Kalau mengajar, ya seperti tadi saya katakan, ibu dari Malang itu, dia suruh mengajar, takut, tidak bisa. Tapi dia bisa sharing. Dan dengan sharingnya, dia membawa banyak orang kepada Tuhan. Itu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Maka, pewartaan bukan hanya tugas para imam dan para religius saja, tetapi juga tugas kita semua, tugas Anda semua. Itu. Nah, ini juga dengan macam-macam cara kita bisa berdoa, berkorban tadi. Seperti saya katakan tadi, apapun yang Anda lakukan, seperti itu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan nanti itu seperti saya katakan, ada efek ganda tadi. Pertama, Anda sendiri, kalau hidupmu berdekatan dengan Tuhan, kamu akan bahagia sudah di dunia ini. Tidak usah takut apapun dan sebagainya. Seperti dikatakan Tuhan sendiri, rambut kepalamu pun dihitung. Nah, kalau saya lihat misalnya Bapak ini yang rambutnya sudah hilang, tahu enggak berapa hari yang itu yang jatuh-jatuh kan enggak tahu ya. Tapi Tuhan tahu. Itu. Rambut saya dulu juga tebal, sekarang dengan tipis. Saya juga enggak tahu berapa tiap hari yang runtuh ini tadi. Tapi Tuhan tahu semuanya itu. Nah, inilah saudara, dengan kita tadi hidup dengan Tuhan, sudah di dunia ini kita itu boleh kata sudah tidak usah takut atau khawatir apapun juga. Itu pertama. Kedua, kita menjadi alat Tuhan untuk keselamatan orang-orang. Nah, inilah saya kira hidup dalam dunia dewasa ini, lebih-lebih dewasa ini. Tantangan-tantangan begitu besar. Tapi kita tidak akan bertahan
kalau kita tidak selalu bersandar dan bersatu dengan Yesus. Tapi kalau kita bersatu dengan Yesus, maka kita tidak usah takut apapun juga itu. Tapi kalau lepas dari Yesus, Anda akan menjadi makanan yang empuk dari si jahat. Jadi karena itu jangan lupa terus bersatu dengan Yesus. Amin.